Hei kawan semua, ayo kita ke pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Taka. Mari sharing di perpustakaan. Saya Nani dan Saya Syarif Hidayat. Sobat Pustaka, senang sekali hari ini kita sekarang berada di mana Pak Sarif? Di mana ya kira-kira ya ruangan yang nyaman Ya banget Allah, nih. ini ruangan yang baru pertama kali saya ke sini. Iya betul. Saya juga baru pertama ini ke sini. Ih, luar biasa. Luar biasa. Dingin banget. Beneran ini dingin karena bagi saya kesini itu sesuatu yang belum pernah saya terbayangkan, bener, karena ini adalah tempat yang biasanya saya hindari gitu. Bener gak sih Pak Sarif ya? Tapi pas nyampe ke sini ternyata luar biasa. Luar biasa Gimana ya. rasanya Pak Sarif? Iya, luar biasa banget gitu kan. Ketika biasanya kan di tempat yang apa ya, ya tempat ini gitu kan. Biasanya serem gitu kan. Ketemu, biasanya kan anak-anak kayak gitu ya gitu kan. Dan Apalagi ini dulu kita betul. disambut sama Tim yang ramah-ramah ya. iya luar biasa, penuh dengan senyuman. Senyuman. Ini adalah tempat Rumah Sakit Sekarwangi. Yeay. Siapa yang menyangka kita datang ke Rumah Sakit Sekarwangi tapi bukan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dengan penuh senyuman. Dan mungkin masyarakat di Cibadak ya terutama ya sudah tahu bagaimana kondisi Rumah Sakit Sekarwangi saat ini ya. Sangat-sangat luar biasa. Pelayanannya juga menurut saya sih ketika waktu dulu saya pertama kali dengan Bu Kadis ke sini, kita dibawa untuk berkeliling ya di hospital tour. Itu luar biasa. Saya juga dapat door frame. Nah, kesuksesan itu tentu ada seseorang di baliknya. Di balik itu semua pasti ada ya betul. sosok. Ya, pasti ada sosok seorang yang Betul. Apalagi saya tuh pernah ngobrol sama salah satu dokter di sini, pernah bisikin ke saya, Bu katanya, sebetulnya yang bikin kayak gini itu Pak Direktur, dan memang Pak Direktur itu tuh sosok yang meneladani katanya. Jadi bukan hanya bukan hanya sosok yang pemimpin yang otoriter gitu, Duruh, tetapi gitu kan beliau itu luar biasa. Saya sampai dia diperlihatkan foto Pak Direktur lagi bersihin WC. Masya Allah. Itu serius. Iya serius, Bapak Gatot Sugiharto, SPB Mars siapa ya? Iya. Kalau spesialis bedah, kalau berarti kan Spesialis SPB bedah, ya. SPB itu spesialis bedah. Terima kasih Pak Direktur sudah menerima kami. Iya betul. Dengan Terima sangat kasih, ramah dengan agenda yang sangat padat ya. Iya, Barusan aja sampai, udah ya habis walaupun launching sangat ya. padat tapi Bapak tetap ayo nggak apa-apa kok Pak, Bapak istirahat dulu. Tadi sampai sempat kita yang maksa Bapak buat istirahat dulu. Luar biasa. Sobat Mas Taka, ini di samping saya sudah ada Bapak Gatot Sugiharto, SPB Mars. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Sekarwangi. Ini tahun ketiga ya Pak berarti? Masuk tahun ketiga. Masuk ke ketiga tahun ya, Pak. ketiga. Banyak Inovasi ya. inovasinya, bahkan di tahun 2024 itu jadi juara umum inovasi di Kabupaten Sukabumi, betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, dan kita akan kenalan siapa sih beliau gitu ya. Apalagi kalau nanti sudah berbicara, mungkin teman-teman sudah bisa melihat siapa beliau. Bapak Gatot, Bapak kalau boleh tahu asal dulu dari mana Pak? Dari Sukabumi? Terima kasih teman-teman dari Diarpus yang hari ini sempat datang bersilaturahim ke rumah sakit walaupun awalnya ada rasa takut. Mudah-mudahan Rumah Sakit Sekarwangi bukan menjadi tempat yang ditakuti. Betul. Menjawab pertanyaan pertama tadi, saya ini sebenarnya campuran. Campuran dari keturunan Jawa dan keturunan Sunda. Ibu saya Sunda, asli Rambai. Bapak saya dari Jawa Tengah, Kebumen. Gitu. Cuma saya lahirnya di Kebumen, kemudian kecil 2 tahun saya pindah ke Sukabumi. Di Sukabumi saya sampai umur
5 tahun, 6 tahun lah. Pindah ke Jakarta, sampai Jakarta lulus SMA, lalu saya kuliah di Semarang, Undip, kedokteran umum. Setelah itu kembali ke Sukabumi, berdinas sebagai dokter umum di Puskesmas Nagrak. Oh, di Nagrak. Ya, Sempat di Nagrak, Bapak? ya, selama 3 tahun. Kemudian saya sempat juga melayani pasien di daerah Cisaat dan sekitarnya. Bahkan terakhir berdinas di Puskesmas Karawang, Salabintana. Kecamatan Sukabumi ya? Kecamatan Sukabumi, betul. Jadi saya di Sukabumi 7 tahun menjadi dokter umum. Setelah itu baru saya sekolah, melanjutkan spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang. Kalau dokter umumnya di Undip, kalau spesialis bedah umumnya di Malang. Di sana sekolah selama 6 tahun, kembali ke sini langsung berdinas di Rumah Sakit Sekarwangi tahun 2010. 2010. Jadi saya di Sekarwangi sudah 14 tahun, masuk ke 15 tahun ya sekarang ya. Langsung di dokter Gitu. bedahnya emang langsung di Sekarwangi. Dari Kalau 2010 saya lihat sampai 2022 itu fungsional, hanya sebagai dokter bedah aja. Gitu. Tidak mengurusi manajemen, hanya fungsional saja. Di manajemen baru mulai kemarin itu, tanggal 6 Juni 2022 mulainya. 2022. Begitu. Saya kan sempat kepo-kepo juga ya, siapa sih ini Bapak gitu ya. Pak Direktur itu Ketika ya? saya cari profilnya Bapak, saya nemu tuh di Alo Dokter. Bapak itu pernah di Medika juga, Beta Medika. Masih di Beta Medika. Sampai sekarang masih. Sebenarnya seorang dokter itu oleh pemerintah itu menurut undang-undang dibolehkan praktek di 3 tempat. Semua dokter. Jadi ada surat izin praktek dikeluarkan oleh pemerintah lewat dinas kesehatan. Itu ada 3 tempat. Yang pertama di paling utama, kalau saya karena spesialis ya tentu di rumah sakit. Yang kedua boleh di rumah sakit swasta. Saya pilih di rumah sakit Beta yang dekat dengan rumah. Yang ketiga, kalau orang lain di rumah sakit swasta, saya enggak, justru saya di praktek pribadi aja. Kenapa? Karena kadang-kadang memang ada pasien-pasien yang mungkin tidak bisa ditangani di rumah sakit karena pertimbangan privasi atau pertimbangan ekonomi, di mana mungkin biaya rumah sakit lebih tinggi, sehingga mereka kadang-kadang kesulitan. Nah, kadang-kadang kita bantu ya, mungkin kalau di tempat praktek bisa harga jauh lebih bersahabat sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, jadi setiap dokter tuh memiliki 3 ya Pak ya? Itu maksimalnya 3 tempat ya Pak ya? Nah sebetulnya Pak, ini yang menjadi pertanyaan saya ini Dok. Ketika dulu pernah bercita-cita jadi dokter nggak sih? Waktu kecil gitu kan? Karena kan anak-anak gitu kan ya? Betul. Cita-citanya apa? Saya yang jadi dokter gitu kan? Apakah termasuk? Iya saya gitu. Apalagi kalau zaman kita kan ya, ada lagunya. Lagunya dulu. Susah. Nah, apa Sudah dokter? gede gitu. Dahulu saya malah bercita-cita mau jadi pilot. Cuma karena waktu itu saya matanya minus, berkacamata, kan tidak mungkin jadi pilot. Ditambah nilai ulangan fisika saya tidak pernah bagus. Jadi rasanya tidak cocok saya jadi pilot karena tidak memenuhi kriteria begitu. Ternyata Tuhan memberikan jalan, saya masuk Fakultas Kedokteran Negeri di Diponegoro. Betul. Oh kalau dokter bahkan kalau fisikanya di bawah itu masih bisa ya, Ya, masuk masih kedokteran. Kan dulu ada Supermaru namanya. PMPTN nama lainnya. Gitu. Kalau zaman saya SNBPTN. Ya. Di Jakartanya di SMA. SMA 3 Jakarta. SMA 3 Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Di SMP SMA di Jakarta. Kalau dari lingkungan keluarga Dok nih, ada yang dokter juga nggak sih? Dari keluarga saya tidak ada, kakak tidak ada, adik tidak ada. Orang tua juga bukan dokter kebetulan. Jadi memang Tuhan mungkin membukakan jalan awal saya menjadi dokter. Nah, kebetulan anak-anak saya ada
4, 3 ini sedang kuliah di kedokteran gitu. 1 hampir lulus mudah-mudahan bulan depan. Biasanya kan agak susah ya kata orang gitu kalau nggak ada keturunan dari dokter, gitu nggak sih Pak? Sebetulnya. Kalau ada orang tua dokter, anaknya mau jadi dokter lebih mudah aja. Gitu. Ya, karena sesama ngedidiknya juga lebih gampang karena seperti itu. Nah, ini untuk pembelajaran kita ya. Maksudnya kan dulu dokter bercita-cita jadi seorang pilot ya gitu kan. Nah, terus akhirnya qadarullah gitu kan, Allah menakdirkan untuk menjadi seorang dokter. Nah, ketika menjadi seorang dokter, ada rasa kecewa nggak sih sebenarnya dengan cita-cita yang dulu gitu kan? Nah, ini jadi pembelajaran kita gitu kan, untuk teman-teman di luar sana gitu kan. Karena apa yang diinginkan ternyata Allah tuh ngasih jalan yang lain ternyata yang lebih besar gitu kan. Mungkin kita pernah dengar ya, ada ayat yang menyatakan di Al-Quran, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di balik itu Allah sudah menyiapkan yang lebih baik. Itulah yang memang saya alami. Dahulu bukan saya tidak menyukai dokter, justru saya malah menyukai dokter. Walaupun memang pilihan pertama saya ingin menjadi pilot. Tapi ternyata alhamdulillah saya menjadi dokter. Jadi kalau boleh dipikir-pikir sekarang, malah saya balik, untung saya jadi dokter, nggak jadi pilot. Begitu kira-kira. Itulah qadarullah ya. Kira-kira. Nah itu makanya. Jadi makanya teman-teman Sobat Mastaka ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang bukan dengan keinginan kita ya itu pasti ada jalan yang lain yang pasti bagus gitu kan ya. Cocok dengan keadaan sekarang. Sekarang kan lagi SNBP ya, rame-ramenya. Lagi ini. Jadi semangat pejuang pejuang kuliah nih, semangat terus gitu ya. Ada kadang tidak terima, keterima gitu ya. Luar biasa. Pak, boleh nggak saya ada pertanyaan nakal dikit? Waktu kecil Bapak nakal nggak? Kalau anak tidak nakal, itu malah tidak normal. Senakal apa Bapak? Nakalnya memang harus nakalnya laki-laki. Gitu ya. Itu petakilan itu kan hal yang wajar. Mengeksplor itu sifat alami anak. Namun tentu orang tua harus mengawasi. Disitulah memang orang tua juga harus menjadi pagar dan panutan. Panutan memberi contoh, sholat, diajarkan, tidak boleh ditinggalkan, mengaji, dan panutan, gitu ya, mempagari apa yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan norma-norma agama dan juga norma sosial. Jadi sekali lagi soal nakal itu hal yang wajar. Kalau tidak nakal malah tidak wajar. Cuma tentu segala sesuatu kan harus ada batasnya. Seorang anak yang tidak nakal tidak akan berani bereksplor, malah nanti dewasanya jadi tidak akan berani ngambil keputusan. Nah itu dia Pak. Dengan ini ya, dengan koridor soalnya yang tepat. Terkadang begini Pak Sarip, kadang kalau di lingkungan kita ya Pak ya, apalagi ibu-ibu gitu, anak saya kan yang satu pendiam. Ketika anak saya pendiam, orang tuh pasti bilangnya begini, ih baik banget ya Bager, anaknya gitu ya. Oh jadi ukuran baik itu pendiam. Saya bilang nggak bisa, anak saya harus nakal bahkan gitu, padahal nggak gitu ya Pak ya. Iya begitu, tapi memang berarti support orang tua itu luar biasa ya Pak ya, pendidikan orang tua luar biasa. Berarti kalau di usia-usia kita sih memang masih beruntung ya Pak Sarip, kita masih ngaji ya Pak ya. Kalau di daerah Jakarta juga gitu ya Pak ya? Ya, di sana pun ya karena memang sifatnya heterogen kompleks ya, jadi macam-macam. Memang nilai-nilai budaya di Jakarta kan sudah campuran. Berbeda dengan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kan kulturnya memang masih kental gitu ya. Menyinggung tadi soal anak pendiam dan anak nakal, saya kira dua-duanya tidak salah. Anak pendiam juga baik, anak nakal juga baik. Tinggal masing-masing ditumbuh kembangkan. Seperti itu, dieksplor. Bukan berarti seorang pendiam tidak akan berhasil, bukan berarti seorang nakal tidak akan berhasil. Seperti itu. Masing-masing punya jalan dan itu bisa tumbuh kembang. Hal baik apa yang masih Bapak teringat gitu, kalimat dari orang tua sampai sekarang gitu yang dipegang ya, yang dipegang gitu. Jadi wah ini itu pegangan saya sampai sekarang gitu. Ya, jangan tinggalkan sholat. Hanya itu ya Pak? Jangan tinggalkan sholat. Sederhana tapi Sederhana, kalau tapi terus diulang-ulang orang tua pasti mengena ya. Ya. Malah saya juga pernah dengar ketika orang tua bilang,
sokwe gitu kan kalau bahasa Sunda ya Pak ya. Sokwe dan naon oge nu penting mah ulah tinggalkan sholat cenah. Kan gitu kan orang tua ya. Dan itu yang Bapak pegang itu ya Pak. Agama. Dan satu-satunya perintah yang dari Tuhan langsung kan sholat. Yang lainnya tidak. Sholat langsung Tuhan ngasih perintah sama Nabi Muhammad. Lewat Isra Mi'raj itu kan. Iya. Jadi itu yang dipegang luar biasa. Nah, Pak. Saya jadi paham apa yang Bapak saya selalu bilang. Apapun sok wenan cenah arek jadi profesi naon wae oge. Yang penting masih gak santri, mungkin begini kali ya. Ini ya Pak, kan dari 2022 ya Pak mulai ke manajemen ya Pak ya. Nah ketika itu hal apa sih Pak yang Bapak tekankan pertama kali Bapak tekankan sama teman-teman di sini gitu Pak? Misalkan ya terobosan apa gitu Pak? Ya, jadi saya diajak bergabung ke manajemen. Salah satu justru oleh Bu Wadir ini, yang sebelumnya sudah ada di manajemen, ngajak saya bergabung ke manajemen untuk mengikuti seleksi terbuka dari Pemda. Beliau yang mendorong. Ya, salah satunya. Terus ketika seleksi itu, saya ditanya oleh yang punya rumah sakit. Yang punya rumah sakit itu pimpinan, yaitu Pak Bupati, Pak Wabub, dan Pak Sekda. Saya menangkap apa yang mereka inginkan. Ada 3 hal. Itu pertama, perbaiki citra rumah sakit. Yang kedua, dekatkan rumah sakit ke masyarakat. Yang ketiga, jangan rame. Nah, 3 hal inilah yang saya selalu pegang. Maka saya kembali ke rumah sakit. Setelah itu, saya sampaikan kepada teman-teman, ayo kita perbaiki rumah sakit. Citra di masyarakat. Nah, citra masyarakat, seperti tadi yang Teteh sudah bilang, takut ke rumah sakit ini harus dirubah. Iya. Masyarakat jangan takut ke rumah sakit. Makanya sekarang rumah sakit kita rubah, berdandan. Orang kalau tidak pernah mandi, kemudian tidak rapi, janggutnya kumisan, acak-acakan, muka kotor, siapapun kalau ketemu pasti takut kan. Nah, sama rumah sakit juga gitu. Kalau gelap, kalau kotor, kalau jorok, kalau bau, apalagi judes, galak, ya tidak akan mau datang. Nah, itu pelan-pelan kita rubah. Prinsip sederhana, kita dandan dulu. Orang kalau sudah dandan, siapapun yang melihat pertama kali akan respect. Dandan itu bisa diartikan secara yang paling simpel dari penampilan kita. Yang kedua dari penampilan bangunan, gedung, fasilitas. Maka rumah sakit sekarang ini sama-sama kita coba perbaiki fasilitas umumnya. Selain pelayanan secara bertahap kita perbaiki. Jadi 3 hal tadilah yang pertama kali saya sampaikan setelah saya bertemu dengan pemilik rumah sakit. Demikian. Saya tadi sempat mendengar Kaizen ya. Kaizen 5S. Short, strike, Pashay. Ya. Kemudian Jadi Kaizen itu ada 5S. Kalau bahasa Jepangnya Seikutsu dan sebagainya gitu ya. Tapi kita dalam bahasa Inggrisnya adalah pertama sortir dulu. Pilahkan yang tidak perlu dan yang perlu. Di meja kita berantakan, pilahkan yang kita perlu saja, yang nggak perlu singkirkan, sampah singkirkan. Itu yang pertama. Merapikan meja. Yang kedua, setting ditata. Yang perlu tadi ditata supaya gampang kita temukan di mana kalau kita mau perlu bolpen di sini, kalau handphone di sini, kalau penghapus di sini, kalau staples di sini, kalau catatan di sini. Itu setting namanya. Yang ketiga, signing, dibersihkan, dilap. Apalagi agama kita ini kan sangat mengajarkan kebersihan. Nah, itu. Jadi kita harus bisa menerapkan meja harus bersih, tidak ada debu. Apalagi rumah sakit itu levelnya udah bukan bersih lagi, di atasnya bersih kita. Ruang operasi ICU itu kan harus steril. Nah, itu yang saya coba ajak teman-teman di sini supaya jangan kalah kebersihannya dengan hotel. Kita boleh mungkin tidak seindah hotel, tidak semewah hotel, tapi bersih harus kita lebih baik daripada hotel. Memang tidak mudah ya. Nah, setelah bersih, shining, baru kita yang keempat. Standarize.
kita buat standar. Oh, membersihkannya yang ini seminggu sekali, yang itu sebulan sekali. Oh, ini cara penggunaannya standarnya seperti ini alatnya. Habis dinyalakan, dimatikan. Dinyalakan sekian lama, proses seperti ini. Jadi ada standar-standarnya, SOP. Dan terakhir adalah sustain. Berkelanjutan. Jangan hanya sekali saja, udah itu lupa. Sekali, dua kali, tiga kali lupa. Tapi harus terus berkelanjutan terus. Nah, ini memang perlu upaya yang terus-menerus kita pantau. Itu 5S namanya, Kaizen. Itu Kaizen yang paling dasar yang saya selalu sampaikan pada teman-teman Civitas Hospital ya. Kaizen yang lebih lanjut adalah kita minta ada perbaikan yang terus-menerus, namanya continuous improvement. Dan di sini kita juga mengajak slogan kerja kita, let's create more ideas, solution, innovation, and happiness. Ayo ciptakan banyak ide, solusi, inovasi, dan rasa happy terakhirnya. Dan itu kan kita kerja tuh harus happy. Karena tempat kerja lah rumah kita kedua. Bahkan sekarang tuh waktu terlama itu di tempat kerja. Begitu. Dan jangan lupa semua itu sebenarnya dasar yang paling utama adalah kita ini kembali ke filosofi hidup. Kita ini hidup itu untuk apa? Untuk kerja, untuk ibadah. Dua-duanya betul. Tapi kita jadikan kerja itu adalah ibadah. Kalau yang saya dengar dari Pak Kiai katanya, manusia itu kan diciptakan untuk beribadah. Kata Tuhan kan di agama ya. Itu. Tapi kita tahu Tuhan itu kan Maha Pencipta. Jadi selain kita beribadah ya kita ikuti aja sifatnya Tuhan yang senang mencipta, yaitu berkreasi. Sekarang begini, Teteh, ibu rumah tangga, jualan kue, punya anak perempuan. Senangnya main handphone. Satu lagi anaknya, senangnya sama, bikin kue, baca buku. Pasti lebih senang sama yang mana? Yang senang baca buku kue kan ketimbang yang main handphone kan. Tuhan juga begitu. Jadi logikanya kita ikuti saja sifat Tuhan. Selain yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Maha Pencipta. Luar biasa. Aduh, Saya sampai banget ini. Iya, banyak yang daging semua ini. Jadi Tuhan tidak akan merasa sia-sia memberi nikmat sama kita. Oh, makhlukku ini ternyata ngikuti sifat aku ya. Senang mencipta ya, oke lah. Udah senang mencipta, bersyukur lagi. Anda punya murid, pandai, Anda ajarkannya, dia bisa mengerjakan. Udah diajarkan, terus dia mau pulang pamit cium tangan Anda senang enggak? Senang kan? Pasti ilmu Anda akan diturunkan lagi kan? Sama Allah pun begitu. Maka kalau saya tidak salah dengar kata Pak Kiai, barang siapa bersyukur akan kutambah nikmatku. Ya udah kita ikuti aja rumus itu. Bersyukur aja. Bersyukur. Tapi jangan lupa selain bersyukur berkarya. Gitu. Berkarya, bersyukur, udah. Jangan bekerja untuk cari uang. Karena hidup ini bukan untuk uang. Uang itu kan ngikuti dengan sendirinya. Dan kebahagiaan jangan diukur dari uang. Uang itu kan angka. Mari coba kita hitung angka. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Terus hitung ada habisnya enggak? Enggak ada habisnya. Kalau kebahagiaan diukur dari angka rupiah nggak akan kekejar. Kita jangan ngejar angka rupiah. Yang kita kejar adalah tadi. Bersyukur. Ya udah. Yang menariknya lagi, salah satu misi yang ada di RS Sekarwangi itu adalah edukasi. Betul. Itu yang mungkin jadi penyemangat Bapak juga ya hal ini, karena berkarya dan visi misi Bupati, titipan Bupati juga harus mengedukasi, dekat dengan masyarakat itu mengedukasi. Sejauh mana sih Pak yang dilakukan kepada masyarakat edukasi, tapi akhirnya jadi merubah mindset masyarakat itu sendiri gitu. Sama juga sejalan dengan apa yang diajarkan sama agama kita ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Artinya ayat ini bukan selalu agama ya, ayat agama Al-Quran.
ilmu pun juga begitu. Ya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di sini, baik itu profesi dokter ataupun bukan dokter, jangan pelit untuk berbagi ilmu. Jangan pelit untuk berbagi rumus. Karena rumus dan ilmu itu adalah milik Tuhan. Kita ini hanya dititipi saja. Dibukakan otak kita, dibukakan kesempatan kita untuk sekolah, kuliah, menjadi sarjana, spesialis, ilmu ini dikasih. Dan dipilih oleh Tuhan, kamulah yang bisa jadi dokter, kamulah yang bisa jadi spesialis. Ini ilmu saya. Setelah jadi dokter, setelah jadi perawat, setelah jadi ahli apapun, jangan pelit ilmu itu. Ajarkan pada orang lain. Jadikan ilmu itu bermanfaat. Kan sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kan begitu logikanya. Edukasikan seperti itu. Dan kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Pak Kiai juga. 3 amalan yang tidak terputus itu kan, pertama sedekah, kedua doa anak soleh, dan yang ketiga ini nih penting buat saya, buat kita, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nggak punya duit, nggak bisa sedekah atau nggak sempat, kalau kita nggak punya anak atau anak kita lupa karena sibuk, dia masih ada satu yang akan terus mengalir, ya dari ilmu yang kita ajarkan itu kepada orang. Jadi kalau kita sudah di bawah tanah pun terus akan mengalir itu ilmu itu. Maka saya selalu bilang jangan pelit-pelit tuh ngajarin ilmu. Jadi kalau orang apapun profesinya, lalu dia bisa menjadi pembimbing, pembina, itu adalah kesempatan menjadi orang mulia, ngajarin. Jadi sebenarnya menjadi dosen, guru, pembimbing, pembina itu adalah kesempatan tadi, mengamalkan yang nomor 3 tadi. Amalan yang tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini. Saya hanya menyitir kata Pak Kiai, kan begitu kira-kira. Ini Pak, kan ada inovasi ya Pak. Kemarin yang juara 2024 ya? 2024 kemarin, iya. Nah, 2024 kan itu inovasi juara pertama ya Pak ya di kabupaten. Juara pertama dan bahkan juara umumnya dari RS Sekarwangi. RS luar biasa kan. Nah, ini adalah salah satu atau dari sekian banyak gitu kan. Bapak menerapkan tadi yang diutarakan tadi di awal-awal, kan luar biasa pencapaiannya kalau kita lihat ya. Iya. Nah, sebenarnya Kan di inovasi tahun 2023 the best service ya Pak ya, the best performance service ya, terus di tadi juga provinsi. ya, terus Parsi juga ya Pak? Persi ya. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Saya juga ya, itu tahun 2022 ya. Itu luar biasa kan, 2022. Berarti tiap tahun ya. Tiap tahun tuh pasti ada ya Pak ya. 2023 juga inovasi masuk terus Sekarwangi. Iya. Nah itu yang mesti Ya, dikeluarkan. pertanyaannya apa? Mau nanya apa Nah sebetulnya? pertanyaannya gitu Pak, kok bisa seperti itu? Ya istilahnya bisa seperti itu ya, terus gitu kan tiap tahun hampir menerima anugerah, terus Iya, kan pencapaian yang luar biasa gitu Pak, seperti itu. Nah Capek hal nggak, apa Pak? sih? Iya itu capek sebenarnya. Capek nggak, Pak? Sebenarnya gini, prinsip sederhana, Yep. Anda senang nggak menciptakan sesuatu yang baru? Kalau saya senang. Anda senang kan? Sama. Itulah yang kita coba menyadarkan semua orang. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya nih dari semua level ini. Anda tuh kita sama-sama diberi otak, akal, dan pikiran sama Tuhan. Ayo kita gunakan pertama dengan peduli dulu. Peduli, ada nggak yang perlu diperbaiki? Iya. Oh lampu nyala, matikan. Udah sampah sembarangan, buang. Oh tuh pintu kebuka, tutup. Mulai dari situ dulu perbaiki. Hal yang tidak semestinya harus diperbaiki. Setelah itu baru Anda punya ide apa untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kita mulai dari kepedulian dulu. Agama aja kalau yang mengajarkan menyingkirkan jarum, batu, kerikil yang berbahaya di jalan itu sudah amal. Jadi memperbaiki sesuatu yang kira-kira berisiko itu sesuatu yang baik. Gitu. Jadi itu dulu yang kita gugah bersama. Dulu kan mungkin ada yang tidak peduli. Oh sampah geletak sembarangan, lampu nyala, AC tidak ada yang matikan, pintu kebuka, sampah sembarangan. Itu yang pertama kali kita coba perbaiki, kesadaran dulu. Nah, setelah itu baru kita ajak, ayo kita mencipta, create. Nah sekarang memang dari kesadaran itu baru kita melangkah lebih lanjut dalam bentuk program.
Kita bikin program, tapi kalau nggak sadar kan juga nggak akan jalan. Iya. Sadar dulu, baru bikin program. Jadi orang itu, kalau Anda tahu segitiga Maslow, segitiga kebutuhan manusia itu kan itu ada 4 atau 5 tingkat. Yang paling dasar itu kan kebutuhan manusia paling dasar, fisiologis, makan, minum, tempat tidur, pakaian, cuma itu aja. Atasnya lagi adalah kebutuhan pendidikan, atas lagi kebutuhan apa. Yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Kalau orang tidak dikasih ruang ke sana, maka dia akan terjebak di sini. Mikirnya hanya cari uang aja untuk makan, minum, pakaian, makan, minum, pakaian. Paling tinggi pelesiran jalan-jalan. Maka di sini saya coba mengajak teman-teman jangan terjebak di sini. Kita punya yang lebih tinggi lagi, ini aktualisasi diri. Jadi saya buka kesempatan teman-teman, ayo Anda punya ide apa? Oh gini dok, bagus, ayo. Paling kita hanya mengarahkan. Begitu kira-kira. Tanya cita-cita yang belum tercapai. Kalau misalkan dari segi pribadi dulu, sebelum ke cita-cita Bapak untuk mengembangkan rumah sakit, yang bagi Bapak yang untuk rumah sakit dulu aja ya. Rumah sakit. Kalau saya, kalau untuk pribadi, saya sekarang kan sudah usia 55 nih, mau ke 56. Saya kira di sisa waktu saya pensiun 4 atau 5 tahun lagi, ya mumpung masih diberi waktu sama Tuhan, berkarya sebanyak mungkin aja. Itu aja. Karena bagaimana caranya menyenangkan Tuhan itu bukan hanya ibadah. Mungkin saya tidak jago ibadah. Tapi saya percaya Tuhan itu sama seperti halnya guru. Senang kalau muridnya itu memang berkarya. Bukan cuma nilai tinggi. Banyak orang nilai tinggi tapi tidak bermanfaat buat sesama. Jadi kita tidak harus nilai tinggi kalau menurut saya itu. Tapi memberi manfaat, kreativitas. Jadi sebanyak mungkin lah kalau bisa kita tuh di hari-hari, tahun-tahun, menit-menit terakhir kita ini ya berkarya saja. Apa yang bisa membuat Tuhan tersenyum, seperti itu. Nah untuk Sekarwangi, saya ingin agar rumah sakit itu menjadi tempat pilihan buat masyarakat. Merubah citra yang tadi rumah sakit mungkin menakutkan, judes, kotor, tidak banyak. Sekarang kita rubah. Rumah sakit sekarang itu menjadi tempat wisata. Bukan untuk orang sakit sekarang, tapi untuk orang sehat. Jadi kita rubah dari depan, parkirnya nyaman, ruang tunggu nyaman, banyak spot foto yang mungkin bisa dinikmati gitu ya. Ada yang bilang waktu pertama kali dibetulkan tuh ruang tunggu Rojo, rumah sakit apa kafe, bentuknya kafe, enggak apa-apa, kayak kafe gitu. Kita mungkin tidak bisa seperti mewah rumah sakit swasta ya. Seperti yang ya rumah sakit yang swasta loh, mewah kayak hotel gitu ya. Karena kan Pemda uangnya terbatas. Dan kita juga sekarang rumah sakit harus pakai anggaran sendiri. Jadi ini pandai-pandai kita memoles dandan wajah kita ini. Tampil bagaimana caranya menarik perhatian, eye catching. Setelah eye catching, konsumen datang, kita bikin senang. Di sini saya membedakan ada 2 konsumen, orang sakit sama orang sehat. Kalau orang sakit, saya udah percaya sama teman-teman rumah sakit pada jago semuanya deh. Perawat saya jago pasang infus. Dokter saya jago periksa pasien. Tapi banyak yang lupa tidak ngurusin orang sehatnya, yang nunggunya, keluarga pasiennya. Nah ini yang harus diperbaiki. Maka saya ini tetap jalan, tetap kita terus lakukan perbaikan untuk yang orang sakit dengan pelayanan yang lebih lengkap. Tapi untuk yang orang sehat, saya lebih serius lagi. Jadi saya bikin kegiatan tour hospital, galeri hospitalia, bahkan ada program-program yang lain yang insya Allah kita juga sudah siapkan tahun ini dan ke depannya, seperti itu. Jadi sekali lagi rumah sakit itu bukan tempat yang menakutkan. Silakan teman-teman kalau mau datang ke sini, ada kegiatan tour hospital, boleh berkunjung, kita ajak keliling. Dahulu orang tidak tahu yang namanya cuci darah itu kayak apa, kita ajak langsung ke ruang cuci darah.
Dahulu orang tidak tahu yang namanya tempat CT scan kayak apa, ronsen, kita ajak masuk ke dalam, bisa lihat alatnya, canggihnya seperti apa. Bahkan ke ruang operasi pun kita ajak. Boleh kita ajak masuk, tentu tidak kita tontonkan yang ekstrim-ekstrim. Nah, ada videonya, ada boleh ngintip ruang operasi seperti itu. Gitu. Anda boleh bersyukur rumah sakit di Kabupaten Sukabumi ini yang paling lengkap, paling canggih, justru Sekarwangi. Sekarang logikanya begini saja, kalau dirawat di rumah sakit swasta, ada apa-apa, mau dirujuk kemana dirujuknya? Selalu ke Sekarwangi. Artinya ketika rumah sakit swasta sudah tidak sanggup lagi, kirimlah ke sini yang dianggap kita lebih mampu. Nah, ini yang memang sedang kita sampaikan pada masyarakat. Sekarwangi menjadi pilihan buat Anda, silakan. Jadi bukan hanya untuk orang sakit aja gitu kan, tapi Sekarwangi hari ini sudah dibuat untuk apa ya? Ya kayak tour tadi ya Pak ya, tour ya. Jadi, nah itu sasarannya siapapun gitu Pak, boleh? Siapapun boleh. Mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Tentu nanti program turnya menyesuaikan. Yang anak-anak seperti ini ada fun cooking class, kelas memasak yang menyenangkan. Ada diajarkan bagaimana membuat kue ya, seperti itu. Kalau untuk ibu-ibu, tadi ada juga rombongan ibu-ibu tuh, dari ibu-ibu PKK Dharma Wanita, datang diajak keliling, biar mereka tahu, oh pelayanan rumah sakit sekarang itu seperti apa. Pelayanan di ruang cuci darah seperti apa, pelayanan di ruang farmasi seperti apa, di ruang radiologi seperti apa, di ruang laboratorium seperti apa, seperti itu. Dan teman-teman di sini senang mereka menjadi guide tour, menjelaskan, dan itu sesuatu hal yang tidak usual, maksudnya business as usual, bukan hal yang sehari-hari dilakukan, tapi menyenangkan. Kalau yang hari-hari dilakukan, ya biasanya ngerawat pasien, pasang infus. Sekali-kali mereka begitu disuruh jadi guide tour, senang mereka. Karena bukan kebiasaan sehari-hari. Iya, dan ternyata lebih dinamis, lebih menyenangkan gitu buat mereka. Mereka tidak bosan dengan kerja seperti itu. Iya, masyarakat juga senang didongengkan, kitanya juga senang mendongengkan. Seperti itu. Makanya tadi ada tuh pojok dongeng buat anak-anak. Itu ya, jadi pasiennya kita dongengkan, ibunya kita dongengkan. Intinya apa? Kita bercerita tentang tadi ilmu. Ini loh cara merawat anak. Ini loh kalau sakit seperti ini. Di situ aja sudah ada nilai berkah kan, mengajari orang. Seperti itu. Fungsinya pendidikan itu ke situ ya Dok ya sebetulnya ya. Yang ada di visi misi ya Dok ya, tercantum dalam visi misi. Dan ada lagi untuk mudah diakses itu sebenarnya bisa lewat sekarang sudah zaman teknologi ya. Ada yang namanya nomor Halo Sekarwangi. 0858 1700 7800. Ini bisa chatting lewat jam berapapun. Ya, informasi apapun di Sekarwangi Anda bisa dapat. Ada 8-9 fitur di sana, tinggal milih gratis. Bahkan ada satu fitur yang menarik, yaitu telekonsultasi berbasis artificial intelligence. Ya, jadi kalau sudah zaman canggih. Kita ini yang pertama di Indonesia. Yang Sekar AI. Sekar AI itu. ya. Nah, kalau Anda baru saja di bulan November yang lalu ada yang namanya Meta AI di WhatsApp. Betul. Itu baru November tahun 2024. Kita sudah mulai sejak tahun 2023 akhir. Walaupun tidak pakai nama Meta AI, gitu ya. Tapi sudah mulai, sudah ada. Kita bisa bertanya apapun tentang kesehatan, tapi ya. Misalkan jam 1 malam saya mau bertanya, telinga saya sakit berdenging, kenapa ya? Dia akan jawab secara logis, gitu. Chatbot itu, ya. Jadi nggak usah khawatir. Wah, saya mau tanya anak saya panas ini, saya terkilir kaki, misalkan jam 3 subuh. Ada salah satu karyawan bank. Saya tidak sebut ya, Bang, di sini ada di Cibarak. Itu dia menggunakan tadi. Saya tanya pagi-pagi, saya ada bercak ini, apa ya penyebabnya ya? Ternyata tadi bisa diberi edukasi oleh Sekar AI. Ini pagi-pagi dia datang ke dokter segera.
setelah dapat edukasi. Gitu. Jadi apapun bisa ditanyakan yang berkaitan dengan kesehatan. Oh, misalkan malu nih mau menanyakan ada sesuatu benjolan di area yang sensitif. Payudara misalkan. Kenapa ya? Dijelaskan sama Sekar AI seperti itu. Dan sekali lagi itu gratis. Tidak berbayar. Itu. Silakan teman-teman kalau mau memanfaatkan telekonsultasi berbasis artificial intelligence, Sekar AI sudah ada. Sudah menggunakan aplikasi juga kan ya Pak di rumah sakit ini? Iya. Iya. Kalau aplikasi lain juga sudah cukup banyak ya yang dibikin ya. Ada lebih dari 40 malah kalau aplikasi. Salah satu yang cukup bagus itu adalah Apel Biru. Apel Biru itu aplikasi pelayanan bimbingan ruhani Islam. Ruhani Pak? Ya, bimbingan ruhani Islam. Jadi Anda bisa unduh nanti aplikasi itu, Anda akan bisa tanya, kalau doa sakit bagaimana? Kalau doa tayamum bagaimana? Bahkan kalau doa ada keluarga yang meninggal bagaimana? Tata cara jenazah bagaimana? Itu buat orang Islam. Kalau yang non-Muslim ada juga Pak? Memang belum kita bikin kalau non-Muslim, hanya untuk yang aplikasi ya. Itu aplikasi. Bahkan doa-doa, puasa, bahkan untuk zakat pun disediakan, ada fiturnya. Sedekah di sana. Ini bukan sedikit lebih maju lagi, tapi banyak. Kayaknya udah perpustakaan pindah. Luar biasa Bapak. Ya Allah. Pak boleh nggak kalau ini sebelum closing statement, mungkin saya kan pernah kalau saya kan suka ngelihat Instagram gitu ya, yang sekarang lagi booming itu kasus-kasus kesehatan anak terkait dengan pola makan anak. Ada yang kemarin itu yang terbaru kasusnya anak 9 bulan itu udah dicekokin nasi padang, udah dicekokin lagi, dikasih makan sama apa ya, kasih makan nasi padang. Bahkan sebelumnya kan dikasih kopi kayak gitu. Sebetulnya baik nggak sih Dok kalau umur 9 bulan itu udah dikasih makan seperti itu? Baik, setiap hal itu pasti ada masanya, termasuk pertumbuhan manusia. Kalau bayi ya tentu makanannya harus sesuai dengan yang bayi. Kalau udah tua pun tidak bisa sama dengan ketika masih muda. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau bayi karena ususnya pun tidak sama seperti orang dewasa yang sudah besar, tentu makanan untuk bayi harus yang lembut. Logika sederhana seperti itu. Bagaimana mungkin anak bayi, apalagi di bawah 9 bulan, dikasih nasi padang? Kan tentu tidak cocok. Nah, ada memang beberapa pemahaman yang keliru. Oh, biar kuat oleh neneknya, baru 1 bulan udah dikasih pisang. Justru ini berbahaya sekali. Anak karak bulan saya ini dokter bedah, kasus yang seperti itu bisa memicu usus itu terpuntir di dalam atau keslip. Namanya invaginasi. Jadi kalau usus yang halus dimasukin makanan yang padat yang belum waktunya, maka si usus tadi akan keslip. Keslip itu artinya usus masuk ke dalam usus. Invaginasi. Gitu. Dan ini cukup berbahaya. Makanya tidak boleh kita itu memberi makanan yang tidak sesuai dengan usia. Gitu. Itu satu ya soal kesehatan anak. Yang kedua, kalau anak itu sudah beranjak dewasa, nah ini yang harus diwaspadai, jangan makanan-makanan junk food itu ya. Tapi biasanya itu di daerah perkotaan yang junk food ya. Beda lagi kalau di daerah pedesaan, karena memang faktor kondisi ekonomi, orang tua banyak yang kemampuan finansialnya kurang untuk memberi makan, ya memang pola penyakitnya akan beda. Kalau orang kota junk food, ya penyakitnya penyakit diabetes juvenil, maksudnya diabetes pada anak-anak sudah mulai banyak kalau diabetes pada anak-anak. Ya anak-anak gemuk itu udah mulai banyak, tak sehat. Kalau di daerah pedesaan justru kebalikannya, anak-anak karena tidak dapat asupan makanan, terjadilah problem seperti stunting tadi. Itu stunting itu sebenarnya bisa dimulai dari awal itu, risiko itu harus kita deteksi justru ketika sedang ibu hamil. Ketika ibu hamil
kadar darahnya rendah, HB-nya rendah, maka si anak itu ada risiko nanti Oh, HB rendah ibu hamil itu resikonya ke stunting. terhadap anak. Ibu hamil dikasih vitamin. Maka dikasih vitamin, asam folat, ferrum, zat besi, seperti itu ya. Begitu udah lahir pun, kalau orang tuanya memang kesulitan finansial, kasihan juga dia. Apalagi kalau air susunya tidak diminumkan. Si ibunya kerja di pabrik, pulangnya malam, anaknya mau beli susu juga bingung. Akhirnya neneknya ngasih pisang. Nah, itulah bahayanya. Seperti itu ya. Itu problem-problem masyarakat kita. Itu sebenarnya boleh konsultasi lewat telekonsultasi Sekareya juga bisa ada. Selalu dijawab secara Ya, ibu-ibu harus pintar ya jaga anaknya, jangan asal ya Pak ya. betul. Sekarang tuh zamannya teknologi, tidak ada yang sulit ya, apalagi RS Karwangi itu sudah mendunia. Ya kan? Kalau online kan sudah mendunia kan, bisa diakses di mana aja Pak ya. Luar Jadi biasa. buat sobat Mastaka di rumah, jangan sungkan untuk memanfaatkan fasilitas online Iya. yang dimiliki oleh Halo, Rumah Sakit Halo Sekarwangi ya. Salah satunya tadi Halo Sekarwangi ya Dok ya. Terus ada lagi Sekar AI gitu kan. Ini Sekar Sekar AI itu sangat luar biasa sekali nih. Ya, dengan kapanpun, dimanapun, jam berapapun gitu kan, ketika kita chat di Sekar AI pasti akan dibalas. sedekat dalam genggaman tangan Anda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saat ini itu ya, Dok, terima kasih banyak gitu kan sudah menerima kami. Mudah-mudahan gitu dokter sehat selalu ya. Satu lagi dong, minta closing Closing statement-nya statement. dari Bapak. Jangan lupa menjaga kesehatan, karena karunia yang terbaik selain iman adalah sehat. Masya Allah. Yang terbaik. Ini benar-benar saya baru pertama kali ngobrol banyak dengan dokter ya, seorang dokter, dan bagi saya siapa yang sangka ternyata saya bisa ngobrol dengan seorang profesi dokter loh, benar. Terima kasih banyak Bapak, banyak hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil. Kemudian podcast yuk. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih Bapak. Sama Apa lagi? kita ciptakan budaya